Shalom Salam Podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar Yohanes 4 ayat yang ke-34. Apa makna daripada perkataan Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus menyatakan bahwa kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini Yesus menggambarkan kata-kata Ulangan 8 ayat yang ketiga, di mana Musa mengingatkan Israel bahwa hidup membutuhkan lebih dari sekedar roti. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat Matius 4 ayat keempat, Lukas 4 ayat yang keempat. Dalam ketaatan yang lengkap dan total kepada kehendak Bapa, Yesus dengan sempurna mencontohkan kebenaran. Ulangan 8 ayat yang ketiga, makanan yang memuaskan dan menopang Yesus adalah pekerjaan yang diberikan Bapa untuk Dia selesaikan. Dalam konteks Yohanes 4 ayat yang ke-34, pekerjaan yang Yesus selesaikan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dia baru saja menyelesaikan percakapannya dengan wanita Samaria di sumur. Dan segera seluruh desanya akan mendengar Injil. Hasilnya adalah bahwa lebih banyak orang lagi yang mendengarkan perkataannya dan percaya. Yohanes 4 ayat ke-41. Dalam Injil Yohanes, misi duniawi putra adalah tema yang berulang. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 36, Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang serahkan Bapa kepadaku untuk aku selesaikan, dan pekerjaan-pekerjaan itu juga yang kulakukan sekarang. Memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Dan dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tidak hanya memberikan pelayanan bibir kepada Bapa, tetapi seperti yang dilakukan orang Farisi, Matius 15 ayat yang ke-8. Sebaliknya Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa melalui pekerjaan yang dia lakukan, mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 1-12, menyembuhkan orang lumpuh, Yohanes 5 ayat 1-17, memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti jelai, Yohanes 6 ayat 1-15, berjalan di atas air, Yohanes 6 ayat 16-21, menyembuhkan orang lahir buta, Yohanes 9, membangkitkan Lazarus, Yohanes 11, dan mempersembahkan dirinya sebagai tebusan bagi orang berdosa, Yohanes 19 ayat 30. Makanan sejati menurut Tuhan tidak datang dari makanan fisik, tetapi dari ketaatan kepada kehendak Allah. Setiap perjumpaan, mujizat dan pengajaran Yesus didasarkan pada ketundukan anak kepada kehendak Bapa. Pertemuan Yesus dengan wanita Samaria dalam Yohanes 4 ayat 1-45. Dengan demikian adalah mikrokosmos dari pelayanannya yang menyeluruh. Para murid yang sering salah memahami Yesus gagal memahami kebenaran hakiki bahwa ketaatan kepada kehendak Bapa lebih besar daripada kepuasan yang diberikan oleh makanan. Ketika Yesus memberitahu mereka, pada aku ada makanan yang tidak kamu ketahui, mereka menjadi bingung dan berkata seorang kepada yang lain, dapatkah seseorang membawa makanan kepadanya? Ayat 32-33. Pemikiran mereka lebih bersifat jasmani, bukan rohani. Yohanes 4 ayat 34 mengantisipasi tema misi anak, sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 5 ayat 19-47. Di sana otoritas anak, yaitu Kristus, ayat 19-29, dan para saksi yang memberikan kesaksian tentang identitas mesianisnya, ayat 30-47, bertemu membentuk gambaran menyeluruh tentang misi anak di bumi. Segala sesuatu yang dikerjakan Bapa, ini juga yang dikerjakan oleh anak. Yohanes 5 ayat ke-14. Pemeliharaan dan kepuasan hidup yang sejati ditemukan dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Tema ini yang dijalin di seluruh Injil Yohanes menemukan ekspresi utamanya dalam pekerjaan penebusan di kayu salib. Di akhir pelayanannya di bumi, pada malam penangkapan Yesus berdoa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dan telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Yesus dengan sempurna mencontohkan seperti apa seharusnya ketaatan bagi orang percaya dalam pekerjaan Rasul Paulus, anak Allah, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2:8-11. Semoga kita mengikuti jejak Yesus dengan mengetahui bahwa Dia akan memuaskan rasa lapar rohani kita. Lihat Matius 5 ayat yang ke-6. Shalom.